Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 14 akan menjelaskan simulasi dan transaksi database Odoo demo skenario sales. Oke. Penjelasan mode sales. Mode sales di Odoo adalah fitur yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola proses penjualan secara efisien. Mulai dari mengelola daftar pelanggan, membuat penawaran harga, membuat pesanan penjualan, mengolah persediaan, hingga menghasilkan faktur dan laporan penjualan. Mode sales Odoo memungkinkan perusahaan untuk mempercepat proses penjualan dan memudahkan pengelolaan penjualan secara keseluruhan dengan integrasi antara mode penjualan, persediaan, keuangan, dan pelaporan. Dengan menggunakan mode sales Odoo, perusahaan dapat mengoptimalkan penjualan dan meningkatkan produktivitas tim penjualan. PT Munawwarman, perusahaan kami yaitu bernama PT Munawwarman, dan profil perusahaan kami yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk untuk kebutuhan kantor dan berbagai macam furnitur yang berdiri pada tahun 2020. Kemudian untuk misi perusahaan kami yaitu menyediakan produk berkualitas untuk kebutuhan kantor dan furnitur dengan harga yang bersaing di pasaran. Menyediakan layanan terbaik untuk pelanggan dengan memberikan pengalaman belanja yang nyaman dan mudah. Selanjutnya untuk visi perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia dalam menyediakan produk kebutuhan kantor dan furnitur dengan memberikan layanan terbaik untuk pelanggan. Alamat perusahaan kami yaitu di Jalan Merdeka nomor 123, Kota Baru, Jakarta Selatan 12345. Dan nomor telepon kami yaitu 021 123 4567. Dan untuk email kami yaitu di info@ptmunawwarman.co.id. Dan untuk website kami yaitu di www.ptmunawwarman.co.id. Rekening perusahaan kami yaitu di Bank Mega nomor rekening 123456789 dan 0. Kemudian untuk nama pemilik rekening kami yaitu PT Munawwarman. Di sini ada peran anggota yaitu staf IT yaitu rekan saya I Putu Gede Bagus Putra Sujana, dan staf marketing saya sendiri Ahmad Asep Nur Fadilah. Kemudian staf sales Muhammad Ali Akbar, dan manajer sales Kiara Rizky Azhara. Kemudian untuk manajer inventory yaitu MC Elva Saputri. Kemudian ini adalah skenario yang akan kami jalankan di praktek Odoo kami, yaitu PT Buton, yaitu customer kami, menghubungi PT Munawwarman untuk melakukan transaksi barang dengan list quotation data lengkap sebagai berikut. Kode barang, Furn, Strip, 666 dengan deskripsi sofa, jumlah 3, harga satuan 100.000 dengan total harga 300.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh staf IT kami, yaitu I Putu Gede Bagus. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya Bagus sebagai staff IT akan melakukan beberapa job desk, diantaranya yang pertama yaitu create user, kedua setting dan configuration pada lead, price list, dan margin on sales order, dan yang ketiga create discuss channel. Baik, selanjutnya saya akan melakukan login pada Odoo dan melakukan create user. Nah, di sini saya telah melakukan login. Kemudian untuk melakukan create user, pertama-tama saya harus mengaktifkan developer mode. Untuk pengaktifan developer mode ini, kita bisa pergi ke setting, kemudian scroll ke bawah, dan di sini ada activate the developer mode. Karena di sini saya telah mengaktifkan developer mode dengan ditandai adanya tanda kumbang di sini, saya dapat melanjutkan ke create user, yaitu bisa dipilih di sini users and companies, lalu pilih users. Untuk membuat create user biasa, saya bisa memilih new ini, tombol new. Tapi di sini saya akan melakukan create user dengan cara import agar prosesnya lebih cepat, karena saya akan melakukan pembuatan beberapa user, yaitu untuk pembuatan user dengan import saya bisa pergi ke favorit, kemudian pilih import records. Di sini saya bisa pilih upload file, kemudian memilih file yang saya inginkan, kemudian open, dan hasilnya akan seperti ini. Di sini terdapat 5 user yang akan saya import, lalu loginnya dan passwordnya. Kemudian untuk melakukan import, di sini kita bisa tekan tombol import. Nah, saya akan tekan tombol cancel karena saya telah melakukan import user sebelumnya. Nah, yang pertama, sekarang saya akan memberikan hak akses pada masing-masing user. Yang pertama, yaitu untuk CP064 Michelle sebagai staff IT. Jadi di sini, Michelle sebagai staff IT, untuk user type-nya internal user, kemudian untuk hak aksesnya itu administrator di semua hak akses, karena dia sebagai staff IT. Di sales administrator, project administrator, accounting advisor, inventory dan purchase administrator,
manufacturing administrator, email marketing user, surface administrator, employees administrator, dan website editor and designer. Kemudian untuk users yang kedua yaitu CP027 Sani. CP027 Cia. Di sini Cia akan bertindak sebagai staff marketing. Jadi untuk user type-nya internal user, dan untuk aksesnya itu email marketing user dan surface administrator. Kemudian untuk users yang ketiga yaitu CP077 Sani. Di sini Sani akan menjadi staff sales. Jadi dia akan melakukan pembuatan quotation dan price list. Untuk user Sani, user type-nya internal users, dan hak aksesnya untuk sales administrator agar user Sani dapat membuat price list. Dan untuk hak akses administrator sales ini harus dibarengi dengan akses restricted editor pada website. Kemudian untuk user yang keempat yaitu CP111 Jerome. Di sini saya akan memberikan tiga hak akses kepada user Jerome. Di sini Jerome bertindak sebagai manajer dari sales atau sales manager. Untuk user type-nya internal users, untuk salesnya administrator agar Jerome dapat melakukan approval, untuk accounting-nya billing agar Jerome dapat melakukan pembuatan invoice dan melakukan register payment. Dan untuk website itu restricted editor karena akses ini harus dibarengi untuk akses sales administrator. Kemudian user yang kelima yaitu CP090 Pasya sebagai inventory manager. Di sini Pasya akan diberikan hak akses yaitu administrator pada inventory agar dapat melakukan pengaturan atau konfirmasi bahwa barang tersebut sudah sampai pada pelanggan. Baik, untuk create user sudah selesai sampai di sana. Selanjutnya untuk setting and configuration pada lead, price list, dan margin on sales order. Sebelum itu saya akan melakukan logout dan login dengan akun CP064 Michelle. Nah, di sini saya sebagai CP064 Michelle akan melakukan penyetingan pada masing-masing modul. Yang pertama yaitu pada modul CRM, itu saya akan pergi ke configuration, kemudian ke setting. Nah, di sini saya akan mengaktifkan leads, yaitu dengan mencentang leads ini, agar nantinya staff marketing dapat membuat leads. Kemudian bisa ditekan save. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan penyetingan pada sales, yaitu bisa pergi ke sales, kemudian configuration, kemudian ke setting, kemudian ke bagian pricing. Di sini saya akan mencentang price list agar staff sales dapat membuat price list, dan margins agar terdapat margin penjualan di quotation nanti. Kemudian bisa ditekan save. Baik, untuk setting dan configuration telah selesai. Kemudian selanjutnya adalah job desk saya yang ketiga, yaitu create discuss channel, yaitu pergi ke discuss. Kemudian pada tulisan channel ini kita tambah channel, misal namanya adalah kelompok 14. Kemudian ini bisa dipilih create kelompok 14. Kemudian saya bisa mengundang anggota kelompok saya. Misalnya CP027, CP077, CP090, CP111. Nah, seperti itu. Kemudian saya bisa tekan invite to channel. Akan tetapi, di sini saya telah membuat channel sebelumnya, itu project kelompok 14. Jadi, channel yang ini saya hapus saja. Baik, itulah penjelasan dari saya selaku staff IT. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai staff marketing. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan tugas dari jabatan staff marketing. Oke, selanjutnya kita login ke akun staff marketing teman-teman dengan data yang sudah ada dan dibuat oleh staff IT. Di sini ada email Cia dan passwordnya yaitu sal14. Kita login. Kemudian kita ke CRM teman-teman, dari home menu dulu, kemudian ke CRM. Lalu kita pilih leads. Lalu kita kemudian klik new.
Di sini kalian bisa membuat probability-nya, yaitu dengan membuat probability-nya berapa, kemudian masukkan komponen name, customer, address perusahaan customer, kontak name, email, phone, mobile, wipe, dan lain-lain. Karena saya sudah membuat list-nya teman-teman, jadi saya kembali lagi ke list, kemudian kita klik target customer 1 kelompok 14 periode 2023. Di sini sudah ada produksinya, itu target customer 1 kelompok 14 periode 23 dengan probability 90%, company name PT Buton, alamat Jalan Raya Jakarta Bogor, KM 37, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, email info Buton, dan ini sudah ada teman-teman yang saya jelaskan tadi di presentasi IPPT. Kemudian kita convert teman-teman, convert to opportunity. Oke, di sini kita klik new customer dengan conversation-nya, actionnya itu convert to opportunity, customer-nya itu create a new customer. Kita create new customer teman-teman. Oke, sudah dibuat. Kemudian dilanjutkan. Oke, di sini sudah ada target customer 2 dengan datanya sudah ada di saat saya presentasi tadi. Ini kita langsung convert to opportunity teman-teman. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti yang terlakukan di target 1. Kita create opportunity. Oke, kita klik, kemudian kita pilih ke target customer 3, sama yang akan kita lakukan saat melakukan di target customer 2 dan ke target customer 1. Selesai. Kemudian kita klik sales dan my PP line. Oke. Nah, kita pilih qualified juga. Nah, untuk target customer 3 karena bintangnya 3 dan probability-nya juga 60%, jadi untuk yang ini kita loskan teman-teman dengan alasan we don't have a talent skill. Kemudian kita submit. Oke, kita kembali ke KP lain teman-teman. Kemudian kita masukkan target customer 1 dan target customer 2. Dan untuk target customer 1 kita akan loskan juga karena masih di bawah 80% teman-teman probability-nya. Jadi untuk ini kita loskan juga dengan alasan karena dia dan juga pada target customer-nya dia dan perusahaan kita pertimbangkan. Jadi customer tidak bertujuannya karena produk yang ditawarkan terlalu mahal, jadi too expensive teman-teman. Submit. Oke, untuk masuk ke pilihan dan target customer yang mampu dengan bintang 3 juga dengan probability 90% kita on-kan. Oke, bisa dibuat. Oke, kemudian kita akan langsung ke diskus, kemudian ke project kelompok 14. Lambat teman-teman. Bentar, tugas staff marketing
tugas staff sales. Kita kirimkan. Oke, sekian presentasi saya dan silakan menyimak langkah-langkah yang akan dilakukan oleh staff sales. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Akbar. Nah, di sini saya akan berperan sebagai SANI atau staff sales. Jadi yang harus saya lakukan adalah membuat quotation, membuat price list dan membuat quotation. Nah, yang pertama ini kita login dengan Udo SOD. Nah, ini linknya. Jadi email dan password ini telah dibuat oleh staff IT sebelumnya yang diberikan ke kita. Tunggu sebentar, memerlukan beberapa waktu mungkin. Setelah kita berhasil login ke dalam Udo SOD, kita bisa langsung masuk ke discuss. Ini kita lihat dulu di sini. Nah, di sini sebenarnya ini ya. Jadi Cia ini udah konfirmasi ke kita. Jadi kalau tugasnya udah selesai dan harus kita lanjutkan untuk membuat price list dan quotation. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita harus masuk ke modul sales. Nah, setelah masuk ke modul sales, kita langsung ke site product, kemudian klik price list. Karena kita akan membuat price list ini. Kemudian kita bisa klik new. Nah, di sini sebenarnya saya udah buat ya. Jadi price listnya tinggal seperti ini. Kalau mau mendapatkan produk, kita tinggal klik add line. Nah, di sini kita bisa tulis di computation ini fixed price, diskon atau formula. Di sini saya fixed price karena tidak ada diskon dan lain-lain. Kemudian kalian bisa ubah fixed price-nya, harga produknya ini, kemudian minimal quantity-nya, kemudian validity-nya ini tanggalnya, kemudian ini apply on-nya diubah ke produk. Gitu. Kemudian karena produk-produk tertentu saja. Kemudian karena saya buat bisa keluar, price list sudah dibuat, lalu kita langsung membuat quotation. Nah, ini kita klik order, kemudian klik quotation. Kita bisa klik new. Tunggu sebentar. Nah, di sini karena customernya ini PT Buton yang dibuat one, maka kita cari PT Buton. Di PT Buton. Nah, ini invoice address dan delivery address-nya akan terisi secara otomatis. Nah, jangan lupa price list-nya ini kita ubah menjadi price list yang tadi kita buat. Jadi price list PT Buton ya. Ini dia. Nah, setelah itu kita bisa isi produknya di sini. Produk ini sesuai dengan apa yang ada di price list tadi, yaitu sofa 14. Nah, ini dia. Nah, di sini kuantitinya kita bisa lihat. Ini kuantitinya ini 3. Dan barangnya ini sofa untuk customer PT Buton. Kita bisa kembali, kuantitinya kita ubah menjadi 3. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita bisa klik save manually. Nah, setelah kita klik save manually sini, tugas kita telah selesai untuk membuat price list dan quotation. Maka dari itu kita bisa kembali ke discuss, lalu
kita akan mengabarkan Jerome kalau tugas kita sudah selesai. Hai Jerome, tugas saya membuat yang sudah selesai. Silahkan ditinjau untuk di-approve ya. Terima kasih. Nah, sudah. Jadi sekian tugas dari saya. Kembalikan kepada Jerome tugas selanjutnya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan tugas dari jabatan sebelumnya, yaitu jabatan staff sales. Dan di sini saya berperan sebagai manajer sales dengan melakukan tugas yaitu administrator dengan approval atau validate quotation to sales order, lalu click invoice with down payment. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam Odoo SOD 16-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam website Odoo SOD-nya. Di sini saya akan memasukkan email dan juga password yang sudah dibuat sebelumnya oleh staf IT. Lalu jika sudah memasukkan email dan juga password, kita klik login. Nah, di sini aku udah masuk ke dalam Odoo SOD-nya. Lalu kita klik ke channel yang kelompok ini. Nah, di sini sudah ada pesan dari Sanif untuk melanjutkan pesanan dengan bank approve-nya. Nah, aku langsung pergi ke menu, lalu ke modul sales. Nah, di sini supaya semua quotation yang terlihat, kita klik yang X di bagian pencarian ini, yang quotation. Nah, lalu di sini sudah terlihat nomor quotation-nya dengan S00182 dengan customer PT Button dan sales person-nya siap. Kita bisa langsung klik. Nah, lalu kita bisa langsung mengklik confirm untuk mengkonfirmasi quotation-nya. Nah, di sini statusnya sudah berubah dari quotation send menjadi sales order. Lalu selanjutnya kita akan membuat invoice dengan mengklik yang create invoice. Lalu di sini terdapat 3 pilihan invoice, ada regular invoice, ada down payment dengan percentage, lalu ada down payment dengan fixed amount. Nah, di sini karena kelompok kami sesuai skenario-nya yaitu down payment dengan percentage, maka pilih yang down payment percentage ini. Lalu di sini ada data, ada kolom down payment amount diisi dengan sesuai dengan skenario yaitu uang mukanya sebesar 30%. Lalu jika sudah diisi, kita langsung klik yang create and view invoice. Nah, karena di sini si quotation-nya ini masih berbentuk draft, maka kita akan melanjutkan dengan mengklik confirm agar statusnya berubah menjadi post. Nah, di sini maka invoice sudah terbuat untuk down payment-nya sebesar 30%, lalu kita lanjutkan dengan mengklik yang register payment. Nah, di sini terdapat sebuah data dari register payment sendiri. Kita periksa, jika sudah sesuai, kita bisa langsung klik yang print payment. Nah, di sini terlihat ada cap atau tanda in payment dengan berlatar hijau. Nah, di sini berarti tandanya sudah terbayar, lalu kita akan melanjutkan untuk pelunasan dengan mengklik yang nomor ini, S00182. Lalu selanjutnya kita klik create invoice untuk membuat invoice kedua. Nah, di sini kita akan pilih yang regular invoice, karena sebelumnya di invoice pertama itu pilihannya sudah down payment yang percentage. Kita biarkan tanda checklist ini, lalu kita klik yang create and view invoice. Lalu kita klik invoice ini. Nah, karena di sini statusnya masih draft dan harus diubah menjadi post, kita klik yang confirm. Lalu klik yang register payment. Periksa datanya juga sudah sesuai, kita klik yang create payment. Jika sudah muncul tampilan seperti ini lagi, seperti invoice pertama tadi, maka job desk dari saya sebagai manajer sales sudah selesai. Saya akan mengirimkan pesan kepada job manager inventory. Kita pergi ke menu, lalu pergi ke discuss. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nancy Alfasa Putri dengan NIC CP090. Pada kesempatan kali ini, saya akan langsung login melalui email dan password
dari akun manajer inventory. Saya login, kemudian kita tunggu dulu proses loadingnya sampai selesai dan menampilkan halaman Odoo. Nah, di sini tampilan pertama kita bisa melihat terdapat chat baik dari kelompok maupun dari private chat. Dan di sini saya akan cek dulu dari chat grupnya. Terakhir di sini terdapat dari Jerome yang meminta untuk melanjutkan pesanan dengan nomor S00182. Kemudian sebagai manajer inventory, di sini hak akses saya hanya terbatas pada inventory saja. Kita masuk ke modul inventory dan delivery orders. Di sini terdapat banyak inventory overview. Kita silang dulu untuk filternya, kemudian pada group by kita pilih search dokumen dan kita cari, tunggu dulu ini ada loading, kita cari pesanan yang diminta oleh Jerome sebagai manager sales S00182. Kemudian sini muncul, nah kita klik saja pesanannya. Nah ini di sini tanda statusnya ready, ini berarti sudah tepat dari proses sebelum-sebelumnya. Berdasarkan simulasi sebelumnya, ini bisa jadi waiting statusnya jika terdapat mungkin langkah-langkah yang kurang tepat di pada modul-modul sebelumnya, misalnya pada user sebelumnya, misalnya sales, atau pada hak akses user IT-nya yang kurang tepat mengaturnya. Nah, kita klik, kemudian di sini terdapat tampilan seperti ini. Pada kolom dan ini kita tulis sejumlah permintaannya. Kita tulis 3. Nah, jika sudah, kita bisa memvalidasi, yang berarti bahwa pesanan dengan nomor 182 tadi sudah diterima oleh customer. Seperti itu, kita klik validasi dan kita bisa kembali ke halaman awal modul inventory. Setelah itu kita bisa ke discuss, kemudian chat di grup untuk mengkonfirmasi bahwa pesanan telah dikirim dan telah diterima oleh customer. Maka di sini tugas sebagai manajer inventory telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke teman-teman, saya di sini ingin menyimpulkan penjelasan dan praktek yang telah kita bahas tadi. Dapat disimpulkan bahwa Odoo versi 16 menyediakan berbagai modul yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola proses penjualan dan inventaris. Modul Sales Odoo memudahkan perusahaan dalam mengelola proses penjualan, mulai dari prospek pelanggan hingga pengiriman produk dan pembayaran. Setiap tugas yang harus dikerjakan oleh setiap jabatan dalam proses penjualan tersebut dapat diatur dan diawasi dengan baik melalui sistem Odoo versi 16. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dalam mengelola proses penjualan dan inventar secara keseluruhan. Saran. Kemudian saran yang akan kami berikan yaitu skenario sales mendukung tercapainya manajemen penjualan secara lebih efektif dan efisien, termasuk proses pengolahan, pesanan, hingga pengiriman produk. Meskipun terdapat keterbatasan seperti perlu pelatihan secara khusus untuk memahami sistem dan beberapa perubahan yang perlu dilakukan dalam organisasi. Namun, manfaat yang diperoleh jauh lebih besar sehingga kami merekomendasikan modul Sales Odoo sebagai solusi yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas penjualan, terutama bagi bisnis kecil dan menengah. Namun, kritik dan saran dari pembaca sangat kami butuhkan guna perbaikan penulisan di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.